Wah. Hihihihihi. Hihihihi. Sekarang duduk yang rapi. Karena ceritanya akan segera dimulai. Ayolah, satu kalimat aja. Kenapa rasanya susah sih? Halo Ardian, Hai Sel, gimana? Udah ada kemajuan? Editor kemarin nanyain lagi soal draft bagian pertama. belum Ar. Semuanya masih kosong. Aku udah coba semua cara, tapi nggak ada hasil. Separah itu ya? Dengar, aku tahu ini kedengarannya gila, tapi apa kamu nggak mau coba saranku yang kemarin? Siapa tahu berhasil. Saran? Maksudmu saran ke rumah orang pintar? Iya, Oke deh, di mana alamatnya? Saya tahu kenapa kamu datang kemari. Kamu lagi nggak konsen melakukan pekerjaanmu, kan? Benar Mbah, saya ini seorang penulis, tapi sekarang saya kehabisan ide. Saya butuh bantuan Mbah. Masalahmu tidak bisa diselesaikan dengan cara biasa, nak. Minum ini. Itu apa Mbah? Ini sesuatu yang kamu butuhkan. Minum, maka semua ide yang kamu mau akan datang dengan sendirinya. Tapi, apa ada efek sampingnya Mbah? Tentu saja ada efek sampingnya. Dengan ini kamu bisa menulis lagi dengan ide yang sangat luar biasa. Saya tahu harus menulis apa sekarang. Malam itu, seorang penyusup masuk ke rumah pakar saham, Rendra Hakim. Rendra dipaksa membuka brankas pribadinya. Tapi penyusup itu tidak mengambil uang. Ia justru mengambil sebuah gunting perak antik dari dalam brankas itu. Tanpa peringatan, penyusup itu langsung menusuk dada Rendra dengan gunting perak tersebut, tanpa ampun. Dan akhirnya dendam lamanya pun terbalaskan. Selesai. Ternyata ramuan Badukun itu beneran berfungsi ya. Berita selanjutnya, seorang pakar saham ternama, Rendra Hakim, ditemukan tewas di ruang kantornya. Yang aneh dari kasus ini adalah, korban tewas dengan gunting perak yang menusuk di dadanya. Nggak mungkin. Kenapa bisa sama persis? Polisi menduga pelaku memaksa korban membuka brankas pribadinya untuk mengambil gunting tersebut sebelum melakukan aksinya. Ini cuma kebetulan kan? Iya, aneh sih. Tapi pasti cuma kebetulan.
Halo Alea, tumben nelpon. Ada apa nih? Justru aku yang mau bilang tumben. Akhirnya teleponku diangkat juga sama penulis paling sibuk sekota Sakura. Bisa aja kamu. Ini lagi kejar deadline bab terakhir. Dikit lagi kelar kok. Kenapa sih? Itu dia. Kalau udah mau kelar, berarti bisa istirahat dong. Ketemuan yuk. Kangen banget nih. Udah berbulan-bulan kayaknya kita nggak ngobrol bareng kan? Kapan? Sekarang lah. Mumpung masih sore. Kita ngopi cantik di Cherry Chat yuk. Bisa ya? Please. Oke. Boleh. Aku selesaikan satu paragraf ini dulu ya. Terus langsung siap-siap. Sampai ketemu di sana. Nah gitu dong. Aku jalan sekarang ya. Jangan lama-lama. Bye. Serius deh. Sekarang mau ngajak kamu ketemuan aja susah betul. Ngalah-ngalahin menteri tahu. Maaf. Ya gimana ya? Mumpung momentumnya lagi bagus-bagusnya. Novelku dicetak ulang terus loh. Jadi harus dimanfaatin kan? Iya sih. Aku ikut seneng, Sel. Bangga lihat kamu sesukses ini. Cuma ya, kangen aja sama sahabatku yang dulu bisa ditelepon jam 2 pagi. Cuma buat curhat. Aku juga kangen kok. Makanya aku di sini sekarang. Gisel, ngomongin novelmu yang isinya pembunuhan itu, kamu perhatiin nggak berita TV belakangan ini? Berita apa? Itu loh, kasus pembunuhan makin sering kejadian. Modusnya juga aneh-aneh banget. Kadang aku sampai mikir, jangan-jangan para pembunuh itu terinspirasi dari novelmu lagi. Ya, apa karena aku sibuk nulis kali ya? Jadi aku jarang nonton berita sekarang. Jadi aku nggak tahu deh. Masa sih? Padahal ku dengar ada beberapa kasus yang detailnya unik banget. Mirip kayak di novel misteri. Dan alurnya... Ya ampun, aku lupa. Ada email soal revisi naskah. Harus dibalas sekarang juga. Kayaknya aku harus pulang. Loh Sel, kok tiba-tiba banget sih? Nggak bisa dibalas nanti aja apa? Kita kan baru ketemu. Nggak bisa, soalnya ini mendesak banget. Maaf ya Al, nanti aku telepon lagi. Itu loh, kasus pembunuhan makin sering kejadian. Modusnya juga aneh-aneh banget. Kadang aku sampai mikir, jangan-jangan para pembunuh itu terinspirasi dari novelmu lagi. Ini nggak mungkin. Aku sudah mencoba berhenti, tapi berbagai ide selalu datang dan mendesak untuk ditulis. Seolah-olah jemariku bergerak sendiri.
Halo Pak Rizal. Halo nak, saya bahkan belum selesai membaca draft cerita yang kamu kirim. Tapi rasanya saya harus telepon kamu sekarang juga. Ini luar biasa. Karyamu semakin gelap nak, semakin detail, dan semakin jenius. Deskripsi TKP-nya, cara kamu membangun ketegangannya, pembaca pasti akan menyukainya. Syukurlah kalau Bapak suka. Tentu saja suka. Kita harus segera mencetak ini. Selamat ya Giselle, kamu benar-benar sedang di puncak karirmu. Nanti saya hubungi lagi untuk detail pembayarannya. Pak Rizal bilang karyaku semakin jenius, tapi aku merasa aku seperti membuat tanda tangan surat kematian seseorang. Apakah aku hanya menulis sebuah cerita, atau aku sedang menulis surat kematian seseorang? Di mana ini? Kamu lihat 3 kuburan itu kan? 2 di antaranya adalah hasil dosa jari-jarimu. Kamulah yang merangkai takdir kematian mereka. Dan besok, lubang yang kosong itu akan segera terisi. Lalu jiwanya akan menjadi santapanku. Semua ini adalah salahmu. Semua kematian mereka adalah dosa jari-jarimu. Berita selanjutnya. Berita kriminal yang menggemparkan datang dari salah satu kawasan elit di ibu kota. Seorang kolektor barang antik terkemuka, Hartono Wijoyo, ditemukan tewas di ruang kerja pribadinya. Hal yang paling membingungkan pihak kepolisian adalah kondisi TKP. Menurut sumber kami, korban ditemukan dalam posisi terduduk di kursinya, dikelilingi oleh puluhan cermin antik koleksinya yang semuanya pecah berkeping-keping. Sebutkan satu permintaanmu, Tuan Kecil. Aku mau sebuah laptop ajaib. Laptop yang bisa membantuku menyelesaikan semua PR-ku. Permintaanmu dikabulkan. Enggak, benda itu alat pembunuh. Dan tangan ini yang mengendalikannya. Enggak, kenapa aku bisa kepikiran hal itu? Aku hanya stres berat. Pasti semua ini karena lelah dan kurang tidur. Iya, hanya itu penjelasannya. Aku harus pergi dari sini. Aku nggak tahan. Apa yang sebenarnya terjadi padaku? Bagaimana mungkin 3 kebetulan terjadi secara beruntun? Wajahmu pucat sekali, Nak. Ada apa? Biasanya orang datang ke taman untuk mencari ketenangan, tapi kamu terlihat sangat tertekan.
Mau berbagi cerita? Siapa tahu aku bisa bantu. Enggak, aku baik-baik saja kok. Terima kasih. Lalu, apa kamu mau terus menggali kuburan yang keempat, Nak? Mau sampai kapan kamu terus seperti ini? Apa maksudmu? Sadar atau tidak, semua kematian itu memang hasil dari tulisanmu. Semua terjadi sejak kamu meminum ramuan dari dukun itu. Kamu telah ditipu, Nak. Minuman itu sebenarnya berisi makhluk gaib yang kini bersarang di dalam tubuhmu. Makhluk itulah yang membisikkan ide-ide cerita itu padamu. Dia mengincar jiwa para korban untuk dijadikan makanannya. Tapi ada satu cara untuk mengeluarkan sosok itu dari tubuhmu. Di kota Sakura, ada 2 anak indigo yang memiliki kemampuan itu. Kamu harus mencari dan mendatangi mereka. Cukup! Ingat ya, aku nggak kenal siapa kamu. Jadi jangan bicara sok tahu tentang keadaanku dan jangan bicara hal aneh yang enggak masuk akal. Kamu yang menulis takdir kami. Pembunuh. Kenapa kamu berhenti menulis? Aku lapar. Cepat kembali ke laptopmu dan tuliskan sebuah cerita kematian yang indah untukku. Enggak, aku nggak mau jadi pembunuh. Pergi kamu. Aku nggak bisa pergi. Aku dan kamu sudah menjadi satu. Ada 2 anak indigo yang bisa menolongmu. Temukan mereka. Tapi siapa mereka? Di mana aku harus mencari mereka? Kamu seharusnya tidak bersembunyi, Giselle. Kamu seharusnya mulai menulis lagi. Aku nggak mau. Aku nggak mau jadi pembunuh. Jadi itu keputusanmu. Jika kamu sudah tidak mau menulis lagi, berarti kamu sudah tidak ada gunanya bagiku. Kalau begitu, makananku selanjutnya adalah dirimu. Suara siapa itu?